Bapak Ibu petani Nusantara yang saya hormati, jangan pernah Anda mengira ketika insektisida Anda dicampur dengan perekat, ketika insektisida Anda dicampur dengan pembasah, ketika insektisida Anda dicampur dengan penembus seperti itu, yang Anda harapkan adalah pestisida Anda semakin kuat, pestisida Anda semakin tahan lama, pestisida Anda mampu menembus lapisan lilin atau kulit dari serangga atau OPT. Jangan pernah Anda berpikir begitu, karena itu pemikiran yang konyol. Tidak akan mungkin bisa. Pestisida itu, Bapak Ibu, dalam hal ini insektisida ya, untuk serangga ya. Pestisida itu kerjanya tidak seperti itu. Insektisida itu cara kerjanya, Bapak Ibu, dia menyerang sistem pernapasan, sistem pencernaan, serta saraf. Saya ulangi ya, kalau Bapak Ibu mau pakai pestisida, Bapak Ibu harus tahu tujuan pestisida ini nyerangnya kemana. Nyerangnya adalah ke sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan juga sistem saraf. Cuma itu saja mainannya. Mau apa lagi? Ya insektisida kerjanya seperti itu. Sekarang Anda campur perekat, Anda campur penembus, Anda campur pembasah, lalu Anda mulai semprotkan pada punggung serangga yang ada lapisan lilinnya untuk apa? Memangnya mulut serangga itu ada di punggung? Memangnya saraf-saraf serangga itu ada di punggung mereka? Sistem pernapasan dari mereka ada di punggung mereka? Nggak ada di situ, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pakai perekat semprot-semprot, berharap nanti kalau insektisida saya sudah ada perekat, begitu kena serangga, mau serangga itu punya lapisan lilin sekalipun, akan menempel di lapisan lilin. Untuk apa? Kalaupun dia menempel di situ dengan lama di punggungnya, di sayapnya, untuk apa juga tujuan? Dia nggak akan mati juga. Karena tujuan kita mengaplikasikan insektisida itu, tujuan kita adalah di mulutnya, sistem pencernaannya, sistem pernapasannya, maupun di sarafnya. Biasanya kalau ulat-ulat itu sarafnya di kaki-kaki mereka, itu sarafnya ada di situ. Perekat, pembasah maupun penembus ini hanya akal-akalan saja. Memangnya kalau Anda mau racuni tikus, mau racuni ayam, mau meracuni sapi, mau meracuni manusia, harus pakai perekat, harus pakai penembus, harus pakai pembasah. Kan nggak perlu, racun aja sudah cukup. Yang penting tepat sasaran, masuk ke mulutnya, masuk ke lambungnya, masuk ke sarafnya. Mana ada Anda racuni tikus ya, buat racun pada tikus, dipakai perekat, dipakai pembasah, dipakai penembus, mana ada. Makanya tadi saya bilang, yang bisa membunuh hewan-hewan ini hanya ketika racun itu masuk dalam sistem pernapasan, pencernaan mereka maupun saraf. Karena cuma itu yang bisa membunuh hewan maupun manusia. Racun, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu oleskan di tangan, sekarang saya ambil racun ya. Saya ambil racun, saya colek, lalu saya olesi di kulit saya. Lalu Bapak Ibu pikir saya akan mati? Kan konyol itu pembodohan namanya. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, jenis pestisida itu seperti apa saja? Jenisnya. Yang pertama racun kontak, yang kedua racun lambung, dan yang ketiga sistemik. Menurut Anda yang tadi saya sebutkan, racun kontak, racun lambung maupun sistemik nyerangnya kemana? Tujuannya racun kontak itu kemana? Kontaknya itu adalah ke pencernaannya, ke pernapasannya, ke sarafnya. Itu kontak. Artinya kalau kena ke pencernaannya, kena ke sistem pernapasannya, kena ke sarafnya, dia mati seketika. Itu kontak. Targetnya yaitu. Kemudian racun lambung dan racun sistemik juga sama kerjanya. Targetnya itu pernapasan, pencernaan maupun saraf juga. Ada hubungan apa dengan kulit-kulit dan pori-pori? Nggak ada hubungannya. Itu yang tadi saya bilang, racun kalau diolesi di kulit manusia, manusianya nggak mati. Racun tikus diolesi ke tubuhnya tikus, tikusnya nggak mati. Tikus akan mati ketika dia makan racun itu. Oke, misalnya Bapak Ibu beralibi lagi. Kami pakai perekat ini, kami pakai pembasah penembus ini, agar nanti kalau kami semprotkan, nggak ada hamanya, nggak ada OPT-nya. Ketika kena ke daun, maka racun itu akan menempel dengan lama di permukaan daun. Sehingga kalau OPT-nya datang besok hari, dia bisa makan dan dia bisa mati. Bapak Ibu, pembuatan pestisida itu, dalam hal ini insektisida ya, insektisida itu sudah dirancang, sudah dibuat, dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga nanti harus ada tetesan yang jatuh. Racun itu harus ada tetes yang jatuh ke tanah. Jadi jangan Bapak Ibu mengira kalau saya semprot insektisida misalnya, lalu kalau ada tetesan-tetesan insektisida yang jatuh ke tanah, saya rugi. Memang itu kerjanya. Bapak Ibu mau semuanya masuk ke dalam tubuh tanaman. Itu yang disebut dengan keracunan pestisida. Jadi pestisida yang kita semprotkan, baik itu insektisida, baik itu fungisida, baik itu bakterisida, baik itu apa saja, sida-sida itu, dia mempunyai batas ambang penyerapan pada tanaman. Karena itu racun, Bapak Ibu. Yang kita semprotkan ini racun, yang kita berbicara ini racun. Makanya pestisida itu diaplikasikan dengan cara kocor ataupun disemprotkan, bukan disuntikan kepada tubuh tanaman. Kalau Bapak Ibu suntikan ya mati, karena semuanya masuk ke dalam tubuh tanaman. Jadi Bapak Ibu jangan mengira kalau kita semprot lalu ada tetesan yang jatuh kita rugi. Ya memang itu mekanisme kerjanya seperti itu, racun itu. Kalau Anda menghambat dia untuk netes ke tanah, maunya semprot 100% nempel semua, ya mati tanaman Anda. Itu yang disebut dengan overdosis pestisida. Sekalipun dosisnya tepat, kalau 100% masuk ke dalam tubuh tanaman, maka dia akan keracunan. Bapak Ibu, asal Bapak Ibu tahu ya, teknologi dunia ini kebanyakan ambil contohnya, ambil imajinasinya, itu dari tanaman. Saya kasih contoh sederhana untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu mobil kan? Motor, tahu kan mobil itu kan? Mobil itu punya lapisan cat yang sangat licin dan mengkilap, yang disebut dengan vernis. Vernis itu dilapisi di permukaan cat mobil agar mobil itu terlindung catnya dari semua cairan-cairan berbahaya dan sengatan matahari. Itu tujuan vernis pada mobil. Menurut Bapak Ibu, ide itu didapat dari mana? Ide itu didapat dari lapisan lilin yang dimiliki oleh serangga maupun tumbuhan. Tumbuhan memiliki lapisan lilin yang bersifat transparan sehingga warnanya bisa mewah, tetapi dia dilapisi oleh lapisan-lapisan lilin itu. Lapisan lilin pada tanaman itu, pada daun sebagai pelindungnya, dan juga lapisan lilin yang dimiliki oleh insek atau serangga. Itulah ide yang diambil lalu diterapkan pada mobil yang sekarang kita pakai ini. Sehingga warna mobil kita itu bisa mewah, terjaga catnya karena ada lapisan vernisnya. Diambil atau diadopsi pemandangan itu pada daun tanaman dan pada kulit serangga yang memiliki lapisan lilin. Itu ceritanya. Kemudian mobil ini mulai dijual. Lalu mulai digunakan oleh orang-orang yang membeli, Bapak Ibu dan saya. Kemudian setelah itu kita menggunakan mobil itu, 1 tahun kemudian catnya luntur, catnya terkelupas, vernisnya rusak.
Lalu si pembuat mobil ini dikomplain, vernis cat mobil Anda tidak layak untuk dipasarkan. Kenapa demikian? Karena baru 1 tahun saya menggunakan mobil ini, catnya sudah terkelupas, vernisnya sudah luntur. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si pembuat mobil? Dia akan membuat inovasi baru, dia akan membuat formula baru, vernis yang tahan terhadap cuaca. Sehingga nanti kalau dia keluarkan lagi mobil terbaru, vernisnya bisa tahan 10 tahun. Itu yang disebut dengan metamorfosa. Artinya dari vernis yang usianya cuma 1 tahun rusak, sekarang keluar yang baru, vernis yang 10 tahun baru dia luntur. Nah, metamorfosa ini yang digunakan oleh kulit serangga atau OPT yang memiliki lapisan lilin. Yang mau Bapak Ibu pakai perekat, pembasah maupun penembus itu. Ketika serangga ini memiliki lapisan lilin di punggungnya seperti belalang, seperti kutu trips dan lain sebagainya, ketika perekat ini masuk dan menempel ke punggungnya, dia akan beradaptasi. Di mana sel dan enzim tubuh dari serangga ini mulai mengenal cairan yang menempel di punggungnya dia. Ini membahayakan lapisan lilin saya. Ini membahayakan pelindung tubuh saya. Dan saya akan melakukan pergantian kulit seperti biasa. Dan saya akan menghasilkan kulit baru yang tahan terhadap perekat itu. Itu yang tadi saya bilang. Ini akan membuat serangga semakin kebal. Ini akan membuat serangga semakin resisten. Bukan dari pencernaan. Bukan resisten dari saraf. Bukan resisten juga dari pernapasan. Atau resisten dari dalam. Tetapi dia akan menciptakan resistensi baru. Yaitu ketahanan tubuh dalam bentuk pelindungan luar. Atau kulit luar. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Sekarang yang kita hadapi masalah adalah hama resisten. Tetapi itu sifatnya resisten dari dalam. Artinya racun yang dia makan sudah tidak mempan lagi untuk dia. Nah, sekarang kita mulai ciptakan lagi sesuatu senjata yang nanti akan digunakan oleh serangga itu, yaitu resisten dari segi luar atau tameng pembungkusnya. Jadi nanti serangga itu resistennya 2 kali Bapak Ibu. Resisten dari tubuhnya dia, tameng pembungkus tubuhnya dia, itu sudah resisten dan kebal. Kemudian yang kedua, sistem pencernaan dan sarafnya, itu juga resisten. Jadi kalau sudah resisten dari dalam, resisten juga dari luar, mau apa lagi yang Bapak Ibu mau lakukan? Bapak Ibu, serangga itu ya Bapak Ibu ya, dalam hidupnya dari telur sampai dia menjadi serangga dewasa, dia melakukan 4 kali ganti kulit. 4 kali ganti kulit. Rata-rata serangga itu seperti itu. Ya karena memang itu adalah siklus hidupnya dia seperti itu. Dia akan terus berganti kulit. Seperti ular ganti kulit, belalang ganti kulit, tungau ganti kulit, lalat ganti kulit, kutu ganti kulit. Semua ganti kulit. Jadi ketika OPT ini, serangga ini yang Bapak Ibu kasih perekat, tubuhnya mulai mengenali perekat ini, dia mulai mengganti kulit dengan kulit yang lebih keras lagi dari ini, maka perekat Bapak Ibu dianggap sebagai mainan. Dianggap mereka sebagai bahan tertawaan. Saya kasih contoh sederhana untuk Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu kalau jalan tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan sendal atau sepatu, ketika Bapak Ibu injak kerikil, sakitnya bukan main. Kenapa sakitnya bukan main? Karena telapak kaki Bapak Ibu tidak dibiasakan untuk jalan tanpa sendal dan sepatu. Di tahun 2024 ini, saya tidak lagi menggunakan sendal dan sepatu. Saya mau nyeker aja. Saya mau berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Mau injak batu kayak, mau injak duri kayak, mau injak beling kayak, bebas. Saya akan jalan tanpa alas kaki. Begitu tahun 2025, tahun depan, maka telapak kaki Bapak Ibu akan mengeras. Telapak kaki Bapak Ibu ketika menginjak kerikil yang sama, rasa sakitnya akan berbeda. Bahkan Bapak Ibu tidak akan menghiraukan kerikil yang tajam itu menusuk telapak kaki Bapak Ibu karena sudah kebal. Telapak kaki kita selama setahun kita jalan tanpa alas kaki sudah tebal. Itu yang tadi saya jelaskan tentang metamorfosa atau adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Dan serangga-serangga OPT yang Bapak Ibu anggap susah dikendalikan karena memiliki lapisan-lapisan lilin yang susah ditembusi oleh pestisida, lalu mulai dikibuli, mulai diakal-akalin, mulai dibodoh-bodohi dengan perekat, dengan pembasah, dengan penembus, dengan alih-alih nanti ketika kita menggunakan bahan-bahan ini, maka lapisan lilin atau kulit terluar dari serangga itu akan ditembusi oleh insektisida. Omong kosong. Dan perlu Bapak Ibu catat baik-baik, resistensi dari sebuah hama itu dipengaruhi bukan dari lingkungan atau kebiasaan dia. Itu dipengaruhi 100% oleh ulah manusia. Jadi ketika kita mulai terpengaruh, mulai terpancing dari sini dan sana informasi omong kosong segala macam itu, kita menggunakannya, kemudian hama semakin kebal, hama semakin resisten, maka pestisida akan terus diproduksi. Dan harga pestisida akan tergantung dari hama yang Bapak Ibu kendalikan. Semakin bandel hamanya, semakin kebal hamanya, pestisidanya semakin mahal. Yang bikin mahal siapa? Anda sendiri. Karena hamanya tadi baik-baik saja, Anda yang bikin dia kuat. Lalu Anda mengeluh di media sosial, pestisida mahal, ini mahal, itu mahal. Ya Anda sendiri yang terjebak di dalam situ. Makanya kemarin itu saya jelaskan, jangan kita jadi seperti ikan yang mudah sekali dipancing oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nah, kurang lebih seperti itu saja Bapak Ibu. Besok kita akan masuk pada penyemprotan atau pengaplikasian pestisida. Ya, dalam hal ini adalah insektisida. Nanti besok saya akan jelaskan satu persatu, poin per poin, cara penyemprotan insektisida yang tepat dan benar sehingga nanti bisa efektif. Cara memilih insektisida yang baik dan benar sehingga nanti bisa efektif. Karena ketika Anda menyemprotkan insektisida lalu hamanya tidak mati, Anda mulai berpikiran bahwa hamanya resisten, hamanya kebal. Kemudian yang mulai terpikirkan oleh kita adalah insektisidanya nggak beres, insektisidanya abal-abal, kadaluarsa, oplosan dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi kita sendiri yang mengaplikasikannya yang keliru. Dan besok akan saya bantu Bapak Ibu untuk kita kupas tuntas seterang-terangnya tentang penggunaan insektisida yang baik, benar dan tepat sasaran. Sampai jumpa di video pembelajaran besok dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.